Halo Skipper, ketemu lagi di video kali ini. Saya mau tutorialkan bagaimana cara saya membuat CO2 DIY. Dan kali ini CO2 DIY yang saya mau bikin adalah CO2 ragi dan gula, yaitu CO2 ragul. Oke, kebetulan banget sekarang CO2 ragul saya sudah habis nih. Sekalian mau bikin dan sekalian saya videoin aja buat nambah referensi buat teman-teman semua. Barangkali ada yang mau ngikutin cara saya bikin CO2, boleh silahkan diikutin, tapi kalau misalkan enggak juga ya nggak apa-apa. Oh iya, ini CO2 DIY ini racikan saya sendiri ya, boleh ditiru atau juga tidak sama sekali. Oke. Untuk bagaimana kelanjutannya, yuk tonton terus sampai akhir video ini. Skuy. Oke, setelah saya copot dulu botolnya dari tank saya mau sedikit review dulu nih. Soalnya saya cuman pakai satu botol aja. Biasanya kan teman-teman atau penjual biasanya menyarankan pakai dua botol. Yang botol yang pertama untuk racikan ragi dan gula, dan botol kedua untuk penetralisir dan langsung ke diffuser yang ada di main tank. Kalau saya cuman pakai satu botol aja, alasannya sih supaya tidak memakan tempat dan meminimalisir kebocoran ya. Apalagi saya tidak memakai tutup botol untuk CO2 DIY, tapi saya bikin sendiri. Pasti rata-rata kebocoran dari sambungan selang atau enggak dari pengeleman selang yang ke tutup botolnya. Nah, plus minusnya sih ya pasti kalau misalkan racikan terlalu penuh, racikan bisa masuk ke diffuser lalu masuk ke main tank. Emang sih nggak apa-apa kalau misalkan cairan ragulnya masuk, cuman kalau misalkan sampai banyak yang masuknya itu cukup berbahaya juga, bisa bikin udang mati dan ikan juga pasti pada mabok. Nah oke. Kita lanjut, apa aja sih bahan-bahan yang saya pakai untuk bikin CO2 DIY ini? Yuk mari kita simak sama-sama. Oke, di sini saya udah siapin beberapa bahan dan cuman segini sih. Dan salah satunya ini ada gula. Saya pakai 250 gram atau 1/4 kilogram. Ini cukuplah segini untuk botol ukuran 1,5 liter. Terus di sini saya siapin raginya juga. Ini ragi permipan ya. Ini saya pakai kurang lebih 2 sendok makan. Terus air kurang lebih 400 ml. Itu aja sih. Nah, pertama kita harus cairkan dulu gula menggunakan air yang 400 ml tadi di atas kompor, tapi jangan sampai panas banget. Lalu kalau misalkan panas banget kita bisa dinginkan dulu. Terus kita campur raginya pas nanti udah dimasukin ke botol, jadi jangan langsung dimasukin pas lagi melelehin gulanya. Itu kalau gitu nggak akan efektif, nggak akan jadi CO2. Dan kenapa harus jangan terlalu panas? Jadi kalau misalkan terlalu panas juga larutan gulanya dia nggak akan jadi CO2 guys, kayak gitu. Jadi lebih baik suhunya hangat kuku aja, kurang lebih 45 derajat Celcius. Yuk kita langsung aja larutkan gula dan airnya.
Kocek terus sampai larut guys. Apabila dirasa sudah larut semua, tinggal tunggu aja suhunya sampai kurang lebih 45 derajat atau anget kuku, atau mau sampai mendidih juga nggak apa-apa, tapi nanti didinginkan dulu ya sebelum dipakai. Oh iya, sekedar informasi lagi, ini racikan saya sendiri ya, jadi banyak versi sih. Jadi ada yang pakai ragi, gula, terus agar-agar sama soda, baking soda juga. Terus ada yang ragi, gula sama baking soda ada. Tapi kalau saya cuman ragi sama gula aja sih. Saya rasa udah cukup dan selama ini saya pakai racikan saya yang ini. Tapi bukan berarti racikan yang lain gak bagus, bukan. Tapi saya lebih ngambil ke iritnya aja sih. Jadi nggak banyak bahan yang harus saya beli gitu. Oke, kayaknya udah cukup nih. Langsung aja kita campurin racikan CO2 ragul versi saya guys. Hahaha. Oke, di sini saya sudah siapin botol yang tadi guys. Udah saya cuci dulu sebelumnya. Jangan lupa pakai corong juga biar gampang masukin larutan gulanya guys. Oh ya, saya ingatkan lagi jangan sampai larutan gulanya terlalu panas ya. Soalnya takutnya malah botolnya yang meleleh. Gitu. Nah, kurang lebih seginilah hasil daripada larutan gula 250 gram sama air 400 ml, sepertiga botolnya lah kurang lebih ya. Untuk botolnya ini saya pakai bekas minuman bersoda yang 1,5 liter bebas, karena botol ini tahan terhadap high pressure ya, tekanan tinggi, jadi saya rasa cukup aman. Nah, lanjut kita masukin ragi permipannya. Saya pakai sendok kayak gini guys. Ini di tempat saya dibilangnya sendok bebek, biasa buat kayak bekas jajan-jajanan gitulah. Biar lebih mudah aja sih masukinnya. Untuk raginya ini kurang lebih 2 sendok makan nih, 2 sendok makan full. Kita masukin aja, gak usah dikocok, biarin aja. Nanti dia bakal ngefermentasi sendiri sehingga menghasilkan gas CO2 gitu guys. Lanjut kita tutup, pastikan tutupnya benar-benar kenceng ya, dan yang diputar jangan tutupnya tapi botolnya yang kita putar. Kurang lebih seperti inilah hasil racikan ragi dan gula versi saya. Setelah beres, saya langsung pasang kembali di tank saya sambil menunggu proses fermentasinya. Kita tungguin aja, biasanya nggak akan lama. Nah, ini juga nih, saya juga pernah gagal bikin CO2 ragul gara-gara larutan gulanya terlalu panas, yang menyebabkan proses fermentasi tidak berjalan sehingga CO2 pun tidak terproduksi oleh larutan ragi dan gula ini gitu guys. Dan inilah proses fermentasi yang saya maksud. Setelah saya diamkan 10 menit, reaksi ragi terhadap larutan gula yang suhunya hangat, dia akan mengembang dan menjadi gas CO2. Nah, ini baru 10 menit aja udah ada nih, cuman masih sedikit. Kita tunggu lagi aja beberapa saat, mudah-mudahan langsung jos ya ini CO2 nya. Anywhere you go,
Dan akhirnya jadi juga setelah menunggu 20 menit. Sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, ini racikan CO2 versi saya. Dan bagi teman-teman yang ingin mencobanya silahkan. Dan kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Pokoknya happy escaping guys. Keep ngobok skuy.